Kita kan nggak makan, nggak minum. Terus kita membaca Quran secara terus-menerus gitu, apakah nggak lapar atau haus gitu? Sesuai target. Misalkan kita tadi mentarget satu hari khataman kan satu harinya berarti satu juz. Nah itu juga harus sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat Podcaster, kembali lagi di program spesial kami, yakni program rapot. Bukan rapot akhir semester, tetapi Ramadan Podcast. Gitu Kang Aril. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang wajahnya sangat nyamanable untuk dipandang. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh rutinitas beliau karena sering membaca Al-Quran. Bagaimana Kang Aril? Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau kata anak-anak TK ketika ditanya kabar itu jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gitu kan. Jadi benar ya, orang kalau rutin membaca Al-Quran itu wajahnya, auranya beda gitu ya, nyaman banget untuk dipandang ya. Mungkin kalau di orang lain memang seperti itu, tapi ketika panjenengan melihat saya, apakah juga seperti itu? Wah, saya nggak bisa berkedip ini. Ngomongin soal Al-Quran, kalau di bulan Ramadan itu kan identik dengan istilah tadarus. Iya. Kalau dari Kang Aril sendiri, itu ada target nggak di bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran berapa kali gitu? Kalau untuk target setiap Ramadan itu pasti ada, Kang Firman. Mungkin untuk Ramadan kali ini saya mempunyai target ya minimal 1 kali khataman lah. 1 kali khataman ya. Iya. Untuk Ramadan sebelumnya berapa kali? Ramadan sebelumnya itu ya alhamdulillah kalau untuk 1 kali khataman ya terlaksana gitu. Terlaksana. Tapi nggak mungkin ya 1 kali khataman. Pasti plus gitu ya. Kalau menurut Kang Aril sendiri, apa keutamaan tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan khususnya? Kalau membaca Quran sendiri kan per hurufnya itu diberi pahala 10 kali per huruf Al-Quran. Dan kalau kita membaca Quran di bulan Ramadan, dasarnya Ramadan saja itu adalah bulan yang mulia, yang pasti pahalanya juga berlipat-lipat kali lebih banyak, Kang Firman. Oke, jadi jelas berbeda ya antara keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan di bulan selain Ramadan. Untuk strategi agar bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali, itu bagaimana caranya Kang? Kalau untuk strateginya itu sesuai target kita, Kang Firman. Kalau misalkan kita mentarget 1 kali Ramadan itu khatam 1 kali Quran, lah itu berarti 30 juz Al-Quran itu dibagi 30 hari. Jadi perharinya satu juz membaca Quran. Begitu juga ketika kita mentarget untuk khatam 2 kali. Jadi kita perharinya membaca 2 juz Quran. Gitu, teman-teman. Biasanya membacanya itu di waktu apa? Setelah sholat atau ketika menunggu buka puasa atau gimana? Kalau untuk saya itu ya kalau pengen baca Quran ya baca aja gitu. Tapi kalau waktu yang pasti ketika membaca Quran itu di waktu setelah subuh sama mungkin habis berbuka puasa gitu. Karena kebiasaan di rumah ibu itu selalu menyuruh anak-anaknya atau semua yang ada di rumah itu ketika habis subuh itu nggak boleh tidur, tapi harus baca Quran dulu baru melakukan aktivitas yang lain gitu. Oke. Nah, ketika di bulan Ramadan kita kan nggak makan, nggak minum. Terus kita membaca Quran secara terus-menerus gitu, apakah nggak lapar atau haus gitu? Yang pasti bawaannya puasa itu kan juga lapar juga haus, tapi ya itu cobaannya berpuasa kan seperti itu. Kalau kita ingin target khatam Quran di bulan Ramadan ya harus melewati semua itu untuk Harman. Kang Aril ini kan juga menghafalkan Al-Quran ya.
untuk tadarus di bulan Ramadan biasanya membaca dari juz 1 sampai juz ke-30 atau murojaah begitu, seperti halnya menghafal Quran pada hari-hari biasanya. Kalau pada hari-hari biasa itu kan murojaah kan sesuatu yang pasti setiap hari dilakukan murojaah. Lalu di bulan Ramadan itu ada target khatam Al-Quran. Jadi di samping kita tetap murojaah, itu kita juga menyelesaikan target kita untuk khatam itu tersebut. Jadi murojaahnya tetap berjalan, kita target khatam Quran di bulan Ramadan itu juga terlaksana. Oke, dari tahun-tahun sebelumnya, puasa-puasa sebelumnya, sudah sesuai target belum tadarus Qurannya? Kalau itu ada yang sesuai target, juga ada yang melenceng dari melenceng. Itu kendalanya apa kira-kira? Kendala dari saya itu mungkin yang pertama kesibukan. Mungkin kalau di pondok kan kita enak, jadwal sudah tertata, waktunya ngaji sudah ngaji, waktunya istirahat juga istirahat. Tapi kalau sudah di rumah ketika pulang liburan itu kan pasti nanti belum lagi kita main sama teman. Lalu di bulan Ramadan kan identik juga dengan berbuka puasa bareng. Nah, itu pasti mengganggu waktu kita untuk tadarus itu. Untuk solusi, tips? Untuk solusi atau tips, mungkin dari saya untuk teman-teman itu yang penting kita konsisten sesuai target. Misalkan kita tadi mentarget 1 hari khataman kan 1 harinya berarti 1 juz. Nah itu juga harus sesuai. Per hari kita membaca 1 juz gitu. Di runtut 1 juz nanti di hari ke-30 pasti khatam. Oke. Jadi sahabat podcaster, sebenarnya di dalam bulan Ramadan ini kita tidak harus menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya gitu ya. Tetapi sesuai apa yang dikatakan Kang Ariel tadi, konsisten, istiqomah. Karena sesuai dengan dawuh, gimana Kang Ariel, al-istiqomah apa itu? Al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Nah, betul sekali. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Tidak harus kita menggebu-gebu menghatamkan Al-Quran beberapa kali, tetapi hanya di awal saja. Di akhir-akhir Ramadan malah Qurannya lupa, berantakan. Nah, yang penting sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Oke, sampai di situ saja perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Jangan lupa selalu dukung konten kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.